Rapat koordinasi evaluasi percepatan penurunan stunting Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya telah digelar. Kegiatan dibuka oleh penjabat Gubernur Waterpau secara virtual pada Selasa 3 Oktober 2023 dipusatkan pada gedung PKK Arfai Manokwari. Dalam sambutannya, penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterpau MSI mengatakan dalam mendukung realisasi Indonesia Emas 2045 perlu penyiapan sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan, junjung tinggi pluralisme, religius, dan beretika. Di samping itu mengejar kesetaraan sehingga Papua Barat dapat sejajar dengan daerah lain. Dirinya berharap peran semua pihak dapat membentuk kemampuan daya dorong, daya saing yang kuat baik lingkup nasional maupun internasional. Ditambahkan penjabat Gubernur Waterpau, stunting merupakan salah satu indikator yang menjadi atensi, sembari meminta arahan para kementerian terkait yang sudah memiliki kajian-kajian untuk dapat dipedomani bersama dalam upaya penanganan. Ia juga memaparkan capaian kinerja dalam kurun waktu 4 hingga 5 bulan telah terjadi penurunan angka stunting di Papua Barat yang signifikan sehingga optimis instruksi Presiden target 14% tahun 2024 dapat terrealisasi. Punya optimisme Indonesia khususnya Papua Barat ya, Papua Barat Daya kita punya segalanya, dan kalau kita mau kerja tahun kita mau kerja dengan kuat, semangat, pantang menyerah, dan mungkin kita bisa biasanya tahun 2040. Dalam rangka pengembangan manusia berkualitas, saya persoalan stunting ini merupakan salah satu poin penting untuk dibicarakan, dirembukan, dan dicari solusi-solusinya untuk bagaimana upaya yang sangat baik menangani stunting ini dari sisi-sisi yang pertama adalah sisi kesehatan maupun nanti yang berhubungan erat dengan peningkatan produktivitas ekonomi yang juga akhirnya bisa membendung kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim yang sekarang sedang kita hadapi bersama. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Maria Endang Sumiwi MPH mengingatkan agar fokus pencegahan jangan sampai muncul kasus baru stunting. Salah satu upaya dapat dilaksanakan melalui pemeriksaan ibu hamil sejak dini sehingga mendeteksi hingga tahapan kelahiran. Selain itu, hendaknya rutin mengantarkan bayi ke posyandu untuk menimbang berat badan, pengukuran tinggi, dan menerima makanan tambahan. Selanjutnya, sesuai data yang terupdate, turut membantu saat penyaluran bantuan sosial kepada para ibu hamil maupun anak yang terindikasi stunting di Papua Barat. Kita harus menjaga supaya jangan sampai ada stunting baru. Karena kalau ada stunting baru, maka angka stunting kita tidak akan turun dengan cepat. Bagaimana cara mencegah stunting baru? Kita sudah melihat bahwa saat ini Bapak Ibu semua seluruh puskesmas sudah ada USG. Mohon segera digunakan untuk pemeriksaan ibu hamil. Kalau data nasional menunjukkan bahwa sudah ada 1 juta ibu hamil yang kita periksa dengan USG, lalu kita melakukan survei cepat. Bulan Juli ada sekitar 6.000 ibu yang dirujuk ke rumah sakit karena masalah yang diidentifikasi dengan USG, dan 358 diantaranya karena berat badan janin tidak sesuai usia kehamilan. Jadi sekarang kita sudah bisa mendeteksi bahkan sejak kehamilan ibu. Pada saat kita menimbang, kita akan mendapatkan anak-anak yang belum stunting, tetapi berat badannya flat, tidak meningkat berat badannya, artinya pertumbuhannya mulai terhambat. Untuk mencegah stunting baru, anak-anak ini yang harus diintervensi, supaya nanti kita mendapatkan 2 penurunan, yang satu berasal dari anak-anak yang stunting kita tangani, yang kedua berasal dari anak-anak yang mau stunting berhasil kita cegah. Ketua Satgas Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim Papua Barat Yuliana Maitimu mengatakan pelaksanaan hari ini merupakan roadshow penanganan stunting di daerah.
Di Indonesia terdapat 14 provinsi dan di dalamnya Papua Barat dan Papua. Selain itu, bertujuan memberikan laporan capaian apa yang sudah dilakukan dalam penanganan percepatan penurunan stunting sehubungan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh tim evaluasi pada 6 bulan yang lalu. Di samping itu, penjabat Gubernur Papua Barat juga melaporkan secara rinci meliputi intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Oleh sebab itu, dari beberapa capaian yang sudah dilakukan semester pertama dan disampaikan Gubernur sangat luar biasa atas kolaborasi kabupaten maupun provinsi, teristimewa kader kesehatan dalam gerak cepat untuk menangani. Pelaksanaan hari ini merupakan roadshow dari aksi untuk semacam evaluasi penanganan stunting di daerah. Nah, untuk sekarang ini untuk di Indonesia kan ada 14 provinsi dan Papua Barat termasuk di dalamnya. 12 sudah dilaksanakan oleh tim dan sekarang 2 untuk Papua dan Papua Barat. Nah, hari ini kita dari provinsi harus memberikan laporan dalam bentuk capaian-capaian apa yang sudah dilakukan dalam penanganan percepatan penurunan stunting sehubungan dengan melakukan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh tim roadshow evaluasi terpadu ini pada 6 bulan lalu. Jadi ketika 6 bulan lalu mereka melakukan evaluasi, mereka mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi itu yang pemerintah provinsi harus lakukan pada Januari sampai dengan Juli 2023. Nah, ketika sudah dilakukan, hari ini yang kita memberikan laporan evaluasinya. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.